A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan pengajian tafsir, yaitu masih lagi di surah Luqman. Dan insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 adalah pengajaran yang pertama atau nasihat yang pertama yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya. Luqman, sebagaimana yang telah kita ketahui sebelum ini, bahwasanya Luqman adalah hamba Allah yang telah diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hikmah yang dimiliki oleh Luqman adalah dapat kita ketahui melalui nasihat atau melalui pengajaran yang diberikan kepada anaknya. Dikatakan bahwasanya Luqman ini memiliki banyak anak. Kemudian kesemua anaknya itu berhasil menjadi anak-anak yang saleh. Tetapi malangnya, dalam satu riwayat disebutkan anak-anaknya itu pada akhirnya meninggal dunia lebih dahulu berbanding dirinya. Tetapi Luqman berhasil menghantarkan anaknya itu sebagai anak-anak yang soleh, dan Luqman melihatnya sendiri karena akhir hayat anak-anaknya itu adalah lebih dahulu berbanding dirinya. Maka dia berpuas hati karena ia melihat bagaimana kesudahan anak-anaknya itu, karena kesemua anaknya meninggal dunia sebelum ia meninggal dunia. Maka dia puas hati, senang sekali hatinya, karena ia dapat menghantarkan anaknya ke penghujung usia mereka dengan baik. Kan banyak orang tua yang ia meninggal dunia lebih dahulu sebelum anaknya, dan dia tak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya sepeninggal ia meninggal dunia. Luqman, banyak cerita tentang Luqman, tapi kita ingin mengambil pengajaran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, paling kurang di dalam surah Luqman ini. Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Allah berfirman, wa idh qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman telah berkata libnihi, kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dan dia memberikan pengajaran kepada anaknya itu. Di sini disebutkan anaknya itu satu, laki-laki, karena kata ibnun, laki-laki, satu orang anak. Kemudian ada kata hu, laki-laki, satu orang. Kalau banyak bermakna setiap satu diberikan nasihat yang seperti ini. Nah, itu maknanya. Wa huwa ya'izuhu, dan dia memberikan pengajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya menyekutukan Allah itu, la zulmun, sungguh satu kezaliman,
azim, yang besar. Ayat ini pendek saja, yaitu tentang pesan atau nasihat atau pengajaran atau wasiat Luqman, seorang ayah, kepada anaknya, yaitu isinya adalah jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Kemudian Luqman menjelaskan kepada anaknya, karena menyekutukan Allah itu adalah kezaliman. Bukan kezaliman yang biasa, tapi kezaliman yang besar. Kita ulang dari awal ayat. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan dia, Luqman, memberikan pengajaran kepada anaknya, yaitu berupa pesan atau nasihat atau peringatan. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan menyekutukan Allah itu adalah sungguh suatu kezaliman yang besar. Dari terjemahan kita sudah mengetahui bahwasanya ini adalah pengajaran yang pertama, nasihat yang pertama dari Luqman, seorang ayah kepada anaknya. Siapa nama anaknya ini? Banyaklah ulama tafsir menyebutkan siapa nama anaknya. Di antaranya ada yang menyebut nama anaknya ini adalah Manan, nama anaknya itu. Tapi di sana banyak lagi nama-nama yang lain. Tapi karena Allah tidak menyebutkan siapa nama anak Luqman itu, maka bermakna ia bukanlah perkara yang penting. Yang penting adalah nasihat apa yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya. Nanti nama anaknya ingat, tapi nasihat Luqman kepada anaknya tak ingat. Yang tak penting diingat, yang penting dilupakan. Maka Allah menyebut yang penting-penting saja, yang tak penting tak disebut. Luqman itu pernah ditanya, wahai Luqman, apa yang menyebabkan kamu itu diberi oleh Allah al-hikmah? Jadi minta tips kepada Luqman, minta petua. Apa yang membuatmu diberi hikmah oleh Allah? Maka Luqman ini pun buka rahasianya, karena perkara ini tak perlu dirahasia-rahasiakan. Tinggal lagi kita ini bersungguh-sungguh tak untuk melakukan seperti yang Luqman katakan. Pertama, untuk mendapat hikmah adalah qadarullah. Ia adalah bahagian dari takdir Allah. Makna takdir Allah itu Allah pilih-pilihlah siapa yang dia kehendaki, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Siapa yang akan diberi hikmah, siapa yang tak diberi hikmah. Jadi tak bisa mencari-cari. Hikmah akan dapat kalau sudah S3. Belum tentu. Ikut jenjang pendidikan umpamanya, S1, S2, S3 nanti dapat hikmah. Belum tentu. Maka Luqman mengatakan qadarullah, ia adalah sebagai takdir Allah. Bermakna tak ada kaitan dengan manusia, sepenuhnya kebijaksanaan Allah. Yang kedua, ada amanah. Yang membuat aku ini dapat hikmah adalah karena aku ini menjalankan amanah. Makna menjalankan amanah, siapa saja yang memiliki hak, yang haknya itu ada pada diriku, akan kukembalikan haknya itu kepadanya. Istri memiliki hak pada suami, suami berikan hak istri kepada istri, itu namanya menjalankan amanah. Memberikan hak anak kepada anak, menjalankan amanah. Memberikan hak orang tua kepada orang tua, amanah. Memberikan hak tetangga pada tetangga, amanah. Memberikan hak Allah kepada Allah, amanah. Kemudian ini panjang lagi. Mata itu ada haknya, telinga itu ada haknya, mulut itu ada haknya, hati itu ada haknya, akal yang dikepalakan itu ada juga haknya. Setiap yang memiliki hak diberikan haknya. Itu adalah petua untuk mendapatkan hikmah. Hak akal itu untuk berfikir, tak pernah digunakan untuk berfikir, menyanyi saja sepanjang hari, maka tak akan pernah dapat hikmah. Hak hati itu untuk beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, tetapi hati dilalaikan dengan perkara-perkara yang menghanyutkan, menenggelamkan, sehingga hati itu tidak sedikit pun
berzikir mengingat Allah. Nah, ini tidak akan pernah mendapat hikmah. Orang yang seperti ini tak akan pernah mendapat hikmah. Yang ketiga kata Luqman adalah sidqul hadis, jujur. Jujur seperti apa yang terjadi, seperti itu yang disebut. Seperti apa yang di hati, seperti itu yang di mulut. Seperti apa yang disebut sekarang, seperti itu yang akan disebut selama-lamanya. Tetap tidak berubah. Mengatakan apa adanya, meskipun pahit, meskipun tidak disukai. Jujur. Itu hikmah. Maka Luqman ini tak takut kepada siapapun. Kepada sultan, kepada penguasa tak takut. Dan Luqman bukanlah yang datang ke penguasa, penguasa itu yang datang kepada Luqman. Itu baru hikmah. Tapi kalau ustaz itu pula yang jadi tim sukses, itu tak ada hikmah itu. Sidqul hadis. Kemudian yang keempat, yaitu apa kata Luqman yang membuat saya dapat hikmah ini adalah saya meninggalkan apa yang tidak perlu. Saya meninggalkan apa yang tidak penting. At-tarku ma la ya'ni. Tak penting, tak buat. Jadi yang dibuat itu adalah yang penting-penting saja, yang perlu-perlu saja. Keluar rumah penting atau tidak? Penting. Pergi ke Masjid Agung, buat. Keluar rumah pergi atau tidak? Penting atau tidak? Kalau hanya jalan-jalan saja di jalanan itu tak penting, tak mau keluar rumah. Apalagi yang lain. Selalu difikirkan penting atau tidak, perlu atau tidak. Hanya melakukan yang perlu dan yang tak perlu ditinggalkan, maka ada peluang untuk mendapatkan hikmah. Bagaimana? Bisa mengamalkan yang empat ini? Qadarullah. Qadarullah kita tak bisa buat apa-apa, berdoa saja supaya Allah tetapkan yang baik untuk kita. Kemudian menjalankan amanah, kemudian jujur, kemudian setelah itu meninggalkan yang tidak perlu. Maka Luqman, coba kita lihat, karena diberi hikmah, yang pertama kali nasihat yang diberikan kepada anaknya adalah yang paling penting, yang paling pokok, yang paling menentukan, yaitu jangan wahai anakku menyekutukan Allah. Ini perkara yang sangat penting. Apa sebab? Sebab kalau sudah menyekutukan Allah, semua amalan terhapus, semua pahala habis. Dan dalam sebuah ayat, apabila berdosa dan dosa itu dosa syirik, dosa itu tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, dan Allah mengampuni dosa selain dosa menyekutukan Allah. Maka karena ini adalah perkara penting, perkara pokok, maka Luqman menyampaikan ini terlebih dahulu kepada anaknya. Jangan kamu menyekutukan Allah, wahai anakku. Jangan lakukan syirik. Syirik, menyekutukan Allah. Karena kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah yang diterima itu adalah ibadah yang isinya, nilai di dalamnya, kandungannya adalah mentauhidkan Allah. Karena lawan syirik itu adalah tauhid. Lawan syirik tauhid, tauhid lawannya syirik. Maka apabila Luqman mengatakan jangan kamu menyekutukan Allah, maknanya adalah hendaklah kamu mentauhidkan Allah, wahai anakku. Mengapa Luqman melarang yang larangan yang dikemukakan? Sebab larangan itu yang penting, bermakna membawa kepada peringatan, ketakutan, supaya anak jangan buat. Jangan. Nah, kata jangan ini peringatan, kemudian anak menjadi takut. Apa sebab? Sebab kalau melakukannya, ia adalah kezaliman yang besar. Takut semua pahala habis, ibadah menjadi sia-sia. Itulah yang disampaikan oleh seorang ayah untuk anaknya. Jadi ayah ini ayah yang memperhatikan kehidupan anak.
bukan hanya kehidupan lahiriah anak, tetapi kehidupan kerohanian anak yang menentukan hidup anak itu di dunia dan di akhirat. Maka dipastikan, nak, jangan menyekutukan Allah. Nasihat yang seperti ini disebut di dalam ayat ini sebagai ya'izuhu, mau'izah. Mau'izah mana? Peringatan yang isinya di dalam itu adalah ancaman. Jadi mengancam. Ancaman itu adalah berupa, kalau menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar, maka kamu akan mendapatkan siksa yang besar. Karena setiap kezaliman akan dibalas dengan siksaan. Kalau kezalimannya besar, maka siksaannya pun besar. Ini adalah peringatan Luqman pada anaknya. Jadi anak itu perlu juga diberikan ancaman, peringatan. Nah, jangan. Nah, kata jangan itu tuh peringatan. Jangan dekat-dekat ke lubang, nanti kamu jatuh terperosok dan di dalamnya ada air yang dalam, nanti kamu terbenam, nanti kamu mati. Itu namanya peringatan, mendatangkan rasa takut pada anak. Begitu jugalah seorang ayah dalam perkara agama, mesti diberikan peringatan dan perkenalkan dari kecil lagi, perkenalkan, nak, jangan buat ini, berdosa, nanti masuk neraka, nanti dibakar oleh api neraka. Maka anak pun menjadi takut. Takut itu adalah penting untuk hidup, karena takut itulah yang menghalang seseorang dari melakukan pelanggaran. Biasanya orang yang melanggar itu adalah orang yang tidak takut. Inilah yang dipesankan, yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Kemudian Luqman ini meskipun menyampaikan peringatan yang isinya adalah ancaman, tetapi Luqman itu menyampaikannya dengan lemah lembut, penuh kasih sayang. Dari mana tahu? Dari perkataan ya bunayya. Bukan main suara keras saja, nak, anda, wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Allah lembut macam ni, suka anak mendengarkannya. Tak nampak taring ayah itu. Yang nampak adalah senyum ayah itu. Pesan sampai, hati anak tersentuh, kemudian mau menerima nasihat. Ini yang penting. Maka orang tua ini mesti memahami kejiwaan anak. Jangan main keras saja sepanjang masa. Sudah. Ini bukan bahasa manusia kepada manusia. Ini bahasa yang di dalam hutan sana, yaitu binatang buas kepada musuhnya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah dengan apapun. Dalam perkataanmu jangan ada perkataan yang menyekutukan Allah. Dalam perbuatanmu jangan ada perbuatan yang menyekutukan Allah. Dalam ibadahmu jangan ada ibadahmu itu yang di dalamnya menyekutukan Allah. Ikhlas karena Allah, semata-mata karena Allah. Kemudian diberikan penjelasan, inna syirka, sesungguhnya menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah mana? Meyakini bahwasanya di sana ada selain Allah yang sama kedudukannya seperti Allah. Tak boleh, sebab sudah disedangkan sebelum ini bahwasanya hanya Allah Tuhan semesta alam, hanya Allah, hanya kepada Allah ibadah itu ditujukan. La zulmun azim, la zulmun, sungguh, lam ini lamut taukid, penekanan, sungguh, zulmun, kezaliman. Zalim itu sebenarnya dari kata zalama. Zalama itu maknanya gelap, zalim. Minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Kalau dalam keadaan gelap, mampu kita menempatkan sesuatu pada tempatnya? Tidak. Kalau ada tempat gelas, kemudian ada gelas dalam malam yang gelap umpamanya, tempat gelas itu ada di atas meja, mampu kita meletakkan gelas itu di atas tempatnya itu di dalam kegelapan? Tak mampu. Kapan kita dapat menempatkan sesuatu itu pada tempatnya? Kalau ada cahaya, terang, mudah menempatkannya. Nah, kezaliman itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya.
Semestinya hanya Allah yang diibadati. Ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah, tapi ditujukan juga kepada selain Allah. Itu bermakna tidak lagi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adalah kezaliman. Jadi syirik itu kezaliman. Gunung disembah, kezaliman, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Patung-patung disembah, itu kezaliman, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Matahari disembah, bintang disembah, lembu disembah, apalagi manusia pun kadang-kadang juga disembah oleh manusia yang lain. Itu tidak lagi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adalah kezaliman. Kemudian disebut kezaliman yang besar karena kaitannya adalah dengan hak Allah. Ibadah itu hak siapa? Itu hak Allah. Mengembalikan hak Allah kepada Allah, itulah yang sebenarnya. Tetapi memberikan hak Allah kepada selain Allah, itu adalah kesilapan yang besar, kesalahan yang besar. Maka Allah menyebutnya sebagai kezaliman yang besar. Setiap kezaliman yang besar membawa kepada siksaan yang besar. Inilah yang diperingatkan oleh Luqman sebagai seorang ayah kepada anaknya. Mudah-mudahan kita juga sebagai ayah atau orang tua memberikan pesan ini kepada anak-anak kita, supaya anak kita itu selamat di dunia dan selamat di akhirat, sehingga kita pula beruntung menjadi seorang ayah karena diteruskan oleh anak yang diberi keselamatan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.